Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Cerita ini dari seseorang yang sebut saja bernama Ojan. Waktu kuliah ia di salah satu kota di Jawa Tengah, Ojan tinggal di kos-kosan yang deket banget sama kampus. Hanya jalan kaki beberapa menit saja. Harganya murah, tempatnya terlihat nyaman. Tapi ternyata, dari malam pertama tinggal di sana, kos itu udah ngasih tanda-tanda keanehan. Mau tahu apa yang sebenarnya ada di kos itu? Mari simak terus ceritanya. Perkenalkan, nama saya Ojan. Pada tahun 2011, saya sedang menempuh pendidikan di salah satu kota di Jawa Tengah. Karena jarak rumah cukup jauh, saya memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah kos yang letaknya tidak terlalu jauh dari kampus, sekitar 300 hingga 400 meter saja. Lokasinya bisa dicapai dengan berjalan kaki, sehingga saya memilih tempat itu agar lebih praktis. Dari luar, kos tersebut tampak seperti bangunan biasa. Namun jika diamati lebih dekat, suasananya terasa berbeda. Bangunannya merupakan rumah lama dengan arsitektur lama. Dinding kusam, jendela kayu tua, dan halaman kecil yang tampak seperti tidak banyak berubah sejak bertahun-tahun lalu. Letaknya berada di sebuah gang sempit sekitar 100 meter dari jalan besar. Sepanjang gang itu berdiri deretan rumah-rumah tua yang membuat suasana semakin terasa sunyi. Bangunan kos berada tepat di samping rumah induk milik ibu kos. Di sisi kanan rumah itu terdapat lorong panjang yang berisi 8 atau 9 kamar. Kamar-kamar tersebut saling berhadapan, membentuk satu koridor sempit yang terasa dingin jika dilalui pada sore maupun malam hari. Bagian belakang bangunan itu tersambung langsung dengan rumah utama, seolah seluruh kompleks merupakan bagian dari satu struktur lama yang dipertahankan apa adanya. Saya sebenarnya tidak langsung tinggal di kos ini sejak awal kuliah. Sebelumnya saya sempat tinggal di tempat lain, namun jaraknya terlalu jauh sehingga akhirnya saya pindah bersama 2 teman saya, Rian dan Indra. Kami bertiga satu kampus dan sempat tinggal satu kos sebelumnya. Jadi keputusan pindah bersama bukan hal baru bagi kami. Sore itu, sekitar pukul 4, kami tiba di kos baru sambil membawa barang bawaan masing-masing. Setelah menata barang sebisanya, suasana mulai berubah temaram menjelang maghrib. Rian adalah yang pertama selesai merapikan kamar karena barang-barangnya tidak banyak, dan ia memutuskan untuk mandi lebih dulu. Kamar Rian terletak paling depan, tepat di samping jendela kaca nako yang menghadap ke pintu gerbang kecil kos. Kamar saya berada di posisi ketiga dari depan di sisi kanan, sementara kamar Indra terletak tepat berhadapan dengan kamar saya. Saat pertama menempati kos itu, ada hal aneh yang langsung kami perhatikan. Lampu di koridor menyala dengan warna kuning. Padahal pada tahun itu, lampu neon putih sudah sangat umum digunakan. Namun di koridor ini, satu-satunya sumber cahaya justru berupa lampu pijar kuning yang redup. Ditambah lagi, lantai koridor dipenuhi ubin jadul berwarna kuning. Jenis ubin kecil yang biasanya ditemukan di sekolah-sekolah lama. Pantulan cahaya kuning dari lampu membuat lorong terasa kusam, seperti lorong rumah lama dalam cerita-cerita mistis. Di kos itu terdapat 4 kamar mandi yang berjajar di ujung koridor, tepat di sebelah penghubung menuju rumah ibu kos. Namun yang lebih aneh lagi, 2 kamar mandi yang berada di sisi kamar-kamar anak kos tidak diizinkan untuk digunakan. Ibu kos sebelumnya sudah memberitahu, kalau mau mandi,
gunakan kamar mandi yang ada di area rumah ibu saja. Ketika Rian masuk ke salah satu kamar mandi yang diizinkan, ia menemukan hal yang lebih janggal. Lampu yang menerangi dua kamar mandi itu ternyata satu, diletakkan di bagian atas pembatas antara kedua kamar mandi. Ada sebuah lubang persegi di tembok pemisah yang membuat cahaya dari satu lampu bisa menerangi dua ruangan sekaligus. Kesan pertama ketika masuk adalah suram dan kuning, membuat kamar mandi itu semakin tampak tua dan lembab. Karena merasa tidak nyaman dengan cahaya kuning tersebut, Rian berinisiatif mengganti bohlam dengan miliknya sendiri. Bohlam putih yang ia bawa dari kos lama. Setelah mengganti lampu dan selesai mandi, ia baru melangkah keluar ketika bohlam itu tiba-tiba meledak dengan suara keras. Merasa bersalah, ia kembali masuk untuk mengganti bohlam tersebut dengan stok cadangannya. Ia menyalakan lampu, melangkah keluar, dan sekali lagi lampunya meledak. Saat Rian kembali ke kamarnya dengan perasaan bingung, ibu kos tiba-tiba datang mengetuk pintu. "Mas tadi yang barusan mandi, apa mas yang mengganti lampunya?" tanya ibu kos. "Iya bu, tadi saya yang ganti lampunya, tapi ternyata lampunya malah mati," jawab Rian. "Tolong jangan diganti lampunya mas, biarkan saja lampunya kuning. Itu permintaan almarhum bapak," kata ibu kos. Ucapan itu membuat kami merasakan sesuatu yang ganjil. Tidak ada alasan jelas mengapa lampu-lampu itu harus tetap berwarna kuning, terlebih jika sampai meledak setiap kali diganti. Rian menutup pembicaraan itu sambil mengangguk, lalu berkata kepada saya bahwa mungkin kos tersebut memang ada sesuatu. Setelah itu saya memutuskan gantian mandi. Ketika saya berjalan menuju kamar mandi, suasananya terasa lebih senyap dari biasanya. Lorong kuning itu tampak lebih panjang dari seharusnya. Begitu saya hampir sampai di depan kamar mandi, saya terkejut melihat seorang perempuan berdiri membelakangi saya. Hal ini membuat saya langsung berhenti, sebab kos ini adalah kos khusus laki-laki. Seharusnya tidak ada perempuan di sini, apalagi di area kamar mandi. Perempuan itu mengenakan gaun panjang berwarna putih yang tampak basah. Rambutnya sebahu dan menutup sebagian punggungnya. Dari belakang, tubuhnya tampak pucat. Ketika saya memandang lebih lama, ia perlahan menoleh ke arah saya. Saat wajahnya berbalik, saya langsung tahu bahwa ia bukan manusia. Kulitnya pucat kebiruan, seperti mayat. Namun yang paling menonjol adalah matanya. Di antara iris hitam dan bagian putih, matanya terdapat lingkaran biru. Cincin tipis berwarna aneh yang tidak pernah saya lihat pada manusia manapun. Tatapannya kosong namun tajam, seakan melihat menembus tubuh saya. Dalam hitungan detik, sosok itu menghilang begitu saja dari pandangan saya. Saya berdiri beberapa saat untuk memastikan apakah saya sedang berhalusinasi. Namun, lorong kembali sunyi, tanpa siapapun di sana. Dengan perasaan yang bercampur antara takut dan bingung, saya memutuskan tetap masuk ke kamar mandi. Mandi berlangsung normal, tanpa gangguan apapun. Setelah itu saya kembali beraktivitas seperti biasa, mencoba mengabaikan kejadian aneh itu. Beberapa minggu kemudian, masih kurang dari 1 bulan sejak kami pindah, kejadian aneh lainnya terjadi. Saya punya jadwal kuliah yang tidak terlalu pagi, sehingga biasanya saya mandi sekitar pukul 7:30. Sebelum mandi, saya biasanya buang air dulu. Pagi itu saya menggunakan kamar mandi nomor 2, salah satu kamar mandi
yang berada di area rumah ibu kos. Saat sedang jongkok tanpa peringatan dari dinding bak mandi, tiba-tiba muncul sebuah tangan. Tangan itu keluar perlahan dari sela tembok, seolah menembus dinding. Jari-jarinya kurus, pucat, dan bergerak perlahan seperti meraba. Perasaan tidak enak langsung muncul. Saya berusaha menyelesaikan semuanya secepat mungkin, lalu berdiri untuk mandi. Saat saya baru akan menyiramkan air pertama, ketika sesuatu muncul tepat di garis pandang saya. Sepasang kaki pucat turun perlahan dari arah lubang lampu. Keduanya tampak jelas, padat, seperti kaki manusia yang menggantung. Saat melihatnya, tubuh saya langsung kaku. Bagian pertama yang terpikir adalah, kalau kakinya ada di situ, maka bagian atasnya pasti mengikuti. Dengan perasaan bingung antara ingin lari atau tetap diam, saya mengangkat pandangan perlahan ke arah lubang. Dan benar saja, sosok perempuan yang saya lihat beberapa minggu sebelumnya kini duduk di pinggir lubang itu. Gaun putih basah yang menempel di tubuhnya tampak kusut. Rambutnya yang sebahu menggantung tanpa gerak, seolah udara pun tidak berani menyentuhnya. Ia duduk membungkuk sedikit, meskipun secara logika lubang itu tidak cukup untuk tubuh seseorang. Yang membuatnya makin tidak masuk akal, bagian kakinya tampak solid, tetapi tubuh bagian atasnya menembus dinding. Itu adalah perjumpaan nyata pertama saya dengan sosok tersebut di jarak sedekat itu. Sejak kejadian itu, gangguan-gangguan aneh mulai muncul jauh lebih sering. Hampir setiap 2 hari sekali, terkadang seminggu 2 kali, selalu ada sesuatu yang lewat, terdengar, atau terasa. Tidak selalu menampakkan wujud, tetapi cukup membuat suasana kos berubah menjadi tempat yang menegangkan. Setiap Jumat malam, karena besoknya libur, saya biasanya begadang sambil bermain game. Dari koridor, saya kerap mendengar suara langkah kaki. Awalnya terdengar seperti langkah biasa, mungkin anggota keluarga ibu kos. Namun, lama-lama saya sadar ada yang janggal. Langkahnya terlalu lambat, menyeret, dan jedanya panjang. Pernah suatu malam, suara itu terdengar semakin dekat. Saya menghentikan permainan dan memusatkan perhatian. Langkah itu terus mendekat ke arah kamar saya, sampai terasa tepat di depan pintu. Tetapi ketika saya melirik ke celah bawah pintu, tidak ada bayangan kaki lewat, padahal suaranya jelas berada tepat di depan kamar. Setelah melewati pintu, suara itu bergerak ke arah jendela kaca nako. Jendela yang sudah saya tutup dengan koran agar tidak terlalu tembus pandang. Dari arah jendela itu, suara kaki masih terdengar dan sesekali diikuti oleh aroma bunga kenanga yang sangat tajam. Bau itu bisa tercium meskipun pintu maupun jendela dalam keadaan tertutup rapat. Kadang hanya lewat sebentar, tetapi ketika muncul, aromanya memenuhi kamar sebentar sebelum menghilang. Fenomena itu terjadi berkali-kali, hingga lama-lama saya hafal pola kehadirannya. Suatu sore, Ibu Rian datang berkunjung untuk menjenguk anaknya. Sekitar pukul 3:30, ia tiba membawa makanan seperti kebiasaan ibu-ibu pada umumnya. Saya ikut menyapa dan mengobrol sebentar. Setelah beberapa waktu berbincang, ia pamit untuk mandi. Saat itu, baik saya maupun Rian sama-sama lupa bahwa ibu kos sudah menegaskan agar kamar mandi nomor 3 dan 4 tidak digunakan. Seharusnya kami hanya memakai kamar mandi nomor 1 dan 2 yang berada dekat area rumah induk. Namun tanpa menyadari hal tersebut, Ibu Rian justru masuk ke kamar mandi nomor 3. Ketika beliau masuk dan memutar badan untuk menutup pintu,
sesuatu muncul dari balik pintu tersebut. Tepat di sudut engsel, seorang laki-laki berdiri mematung. Sosok itu tampak begitu dekat. Wajahnya sulit dikenali karena tampak begitu gelap. Tidak jelas apakah kulitnya memang hitam atau seluruh wajahnya tertutup rambut halus. Rambutnya panjang sebahu, kusut dan acak-acakan. Matanya melotot lebar tanpa berkedip, dan dari bibirnya tampak sepasang taring yang mencuat jelas. Ia berdiri diam, tetapi kehadirannya cukup untuk membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Namun Ibu Rian tidak berteriak. Ia hanya menatap sesaat, kemudian perlahan melanjutkan untuk mandi. Belakangan saya baru tahu dari cerita Rian bahwa ibunya memang cukup sering mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Ia bukan orang yang mudah panik ketika melihat sesuatu yang aneh. Mungkin karena itu pula, ia lebih memilih menyelesaikan mandinya daripada menunjukkan rasa takut yang justru bisa mengundang reaksi dari makhluk tersebut. Akhirnya, usai mandi, Ibu Rian kembali ke kamar dan berbicara kepada Rian dengan nada datar. "Kamu kenapa tidak bilang di kamar mandi tadi ada orang jelek banget?" katanya. Rian langsung terdiam. Setelah Ibu Rian menjelaskan bahwa sosok itu berada di kamar mandi nomor 3, kami berdua saling pandang. Kalimat itu menjelaskan banyak hal, termasuk alasan mengapa 2 kamar mandi itu dilarang untuk digunakan. Beberapa hari setelah kejadian itu, rasa penasaran membuat saya mencoba masuk ke kamar mandi nomor 3. Saat itu kondisinya sepi karena hari libur. Kos yang biasanya ramai mendadak terasa lengang. Pintu kamar-kamar tertutup dan suara-suara mahasiswa yang biasa memenuhi koridor tidak terdengar sama sekali. Saya berjalan menuju deretan kamar mandi. Dari kamar saya hanya perlu berjalan sampai mentok tembok, lalu berbelok ke kiri. Di sisi kanan lorong itu, berjajar kamar mandi 1 hingga 4. Saya berniat memakai kamar mandi nomor 2 seperti biasa. Namun ketika melewati kamar mandi nomor 3, sesuatu membuat saya berhenti. Pintu kamar mandi itu terbuka, dan dari luar saya bisa melihat lantainya yang lembab dan dinding tuanya yang kusam. Namun bukan itu yang membuat saya terpaku. Di lantai kamar mandi nomor 3, ada sosok laki-laki muda yang duduk memeluk lutut. Usianya tampak sekitar 13 atau 14 tahun. Tubuhnya sangat kurus, bahkan terlalu kurus, hingga tulang-tulangnya tampak jelas menonjol di balik kulitnya yang pucat kebiruan. Saking kurusnya, seperti hanya ada kulit yang menempel pada rangka tubuhnya. Rambutnya pendek dan acak-acakan. Matanya melotot besar, menatap langsung ke arah saya tanpa berkedip. Mulutnya terbuka sedikit. Ia tidak bergerak sama sekali, hanya duduk diam menghadap keluar kamar mandi. Tubuh saya refleks mundur beberapa langkah sampai menabrak tembok. Seketika itu juga saya langsung berlari masuk ke kamar mandi nomor 2 dan menutup pintu dengan cepat. Jantung saya berdegup sangat kencang. Saya mencoba menenangkan diri sambil berpikir, apakah yang saya lihat tadi benar-benar sosok nyata? Namun gambaran tubuh kurus itu terlalu jelas untuk dikatakan sebagai halusinasi. Setelah beberapa waktu, saya memutuskan untuk keluar. Ada rasa takut ketika membuka pintu, karena kemungkinan sosok itu berdiri tepat di luar. Tetapi saya tidak ingin lari tanpa memastikan. Begitu pintu saya buka, lorong tampak kosong. Saya mendekati kamar mandi nomor 3 dengan hati-hati, melongok ke dalam, dan ruangan itu kosong. Tidak ada siapapun. Saya segera berlari kembali ke kamar.
Sejak awal tinggal di kos itu, setiap kejadian aneh yang saya alami selalu saya ceritakan kepada Rian. Ia memang bukan tipe orang yang bisa melihat hal-hal gaib, tetapi ia cukup percaya bahwa makhluk-makhluk semacam itu ada. Menurutnya, dari kejadian lampu meledak di hari pertama saja, sudah cukup menjadi tanda bahwa kos tersebut tidak benar-benar kosong. Berbeda dengan Rian, Indra adalah kebalikannya. Ia tidak percaya sama sekali dengan hal-hal seperti itu. Menurutnya, semua suara aneh, bayangan samar, ataupun kejadian janggal hanyalah efek dari rasa takut atau kelelahan. Aku percaya ada, tapi masa sampai ganggu manusia? Tapi sampai muncul suara dan wujud segala, kayaknya nggak mungkin, katanya suatu kali. Menurutnya, semua itu hanyalah permainan pikiran. Suatu malam setelah teman-teman lain pulang, kami bertiga masih berada di kamar Rian. Kamar Rian memang sering menjadi tempat anak-anak nongkrong setelah kuliah selesai. Malam itu suasananya tenang. Pintu kamar sengaja ditutup rapat karena di depan kamar ada pohon mangga besar dan tempat sampah. Sehingga nyamuk sering masuk jika pintu dibiarkan terbuka. Obrolan kami entah bagaimana mulai mengarah ke cerita-cerita mistis. Saat saya menceritakan pengalaman saya, Indra hanya tertawa kecil dan berulang kali mengatakan bahwa semua itu tidak masuk akal. Saya tidak memaksa, karena bagi saya percaya atau tidak, itu urusan masing-masing. Namun ucapan Indra yang terlalu meremehkan, seolah menjadi tantangan bagi sesuatu yang tidak terlihat. Karena baru saja ia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara geraman rendah dari arah luar pintu kamar. Kami bertiga langsung terdiam. "Kamu dengar itu enggak?" bisik saya. Indra menoleh, wajahnya masih datar. "Dengar apa? Enggak ada apa-apa." Beberapa detik kami menunggu. Tidak ada suara. Indra bersandar kembali, ingin melanjutkan obrolan. Namun saat ia membuka mulut untuk menertawakan cerita saya lagi, suara itu kembali muncul. Lebih jelas, lebih dekat. Suara itu berasal dari balik pintu, tepat di belakang Indra, yang saat itu duduk membelakangi pintu. Indra mulai gelisah. "Paling itu suara kucing," katanya. Saya dan Rian saling pandang. Kami sudah sering mendengar suara itu sebelumnya, jadi kami tahu pasti itu bukan kucing. Indra, yang mencoba menutupi rasa takutnya, akhirnya berkata, "Kalau memang ada, buka saja pintunya." Rian pun menjawab santai, "Katanya nggak percaya, kok malah minta bukain?" Dengan sedikit ragu, Indra berdiri dan memutar badannya menuju pintu. Tangan kanannya terangkat, hendak meraih gagang pintu. Baru ujung jarinya menyentuh besi dingin itu, suara itu muncul lagi, lebih keras, lebih tajam, seolah berada tepat di telinganya. Indra langsung terlonjak ke belakang sampai jatuh ke kasur. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. "Kayaknya itu bukan kucing," katanya terbata-bata. Setelah dia berani bangun, kami bertiga memutuskan membuka pintu bersama-sama. Namun ketika pintu dibuka, koridor tampak kosong. Tidak ada siapapun, tidak ada bayangan, tidak ada gerakan. Hanya keheningan koridor tua yang diterangi lampu kuning. Sejak malam itu, Indra tidak lagi menertawakan cerita saya. Beberapa hari kemudian, suara geraman yang sama muncul lagi. Kali ini di kamar mandi. Malam itu kami baru pulang futsal. Waktu menunjukkan sekitar jam 9:30. Karena badan lengket, saya mengajak Rian mandi bersama agar lebih aman. "Kamu pakai kamar mandi nomor 1, saya nomor 2, kata Rian. Kami masuk bersamaan. Kamar mandi 1 dan 2 berbagi cahaya dari satu lampu,
melalui lubang persegi di tembok tempat saya pernah melihat sosok perempuan duduk sebelumnya. Untuk menghilangkan rasa cemas, kami sengaja ngobrol dari balik lubang itu. Suara kami saling terdengar jelas. Namun, ketika aktivitas mandi mulai masuk ke tahap menyikat gigi, saat suasana lebih hening, tiba-tiba terdengar suara geraman itu lagi. Saya berhenti sikat gigi, menatap ke arah lubang. Kami sama-sama diam, dan suara itu muncul lagi. Jika hanya saya yang mendengar, mungkin saya bisa menganggapnya halusinasi. Tapi ketika kami berdua mendengar suara yang sama dari lokasi yang sama, kami tahu pasti bahwa sesuatu sedang mengawasi kami di sekitar kamar mandi. "Cepat saja mandinya," bisik Rian. "Kita selesaikan, lalu kita keluar bareng." Kami menyelesaikan mandi dengan tergesa-gesa. Setelah berpakaian, kami berdiri di depan pintu masing-masing, siap untuk berlari jika perlu. Perbedaan posisi kedua kamar mandi itu membuat rasa cemas semakin besar. Jika saya membuka pintu kamar mandi nomor 1, saya langsung berhadapan dengan sebuah sumur tua dengan katrol kayu yang sudah menghitam dimakan usia. Sementara Rian, jika membuka pintu nomor 2, akan langsung menghadap tembok koridor. Kami membuka pintu pada waktu yang hampir bersamaan. Syukurlah, tidak ada apapun di sana. Tidak ada wujud, tidak ada bayangan, hanya bau lembab khas sumur tua. Meski demikian, suara geraman yang sama persis dengan yang pernah muncul pada malam indra ada itu masih terasa menggantung di kepala kami. Setelah kejadian mandi tersebut, kami sepakat sudah tidak perlu lagi membahas hal itu pada Indra. Tidak ada gunanya menjelaskan kepada seseorang yang sudah merasakannya sendiri. Sejak malam ia dipaksa percaya oleh suara itu, mentalnya memang sedikit berubah. Mungkin takut untuk mengakuinya, tetapi jelas ia tidak lagi menertawakan kami. Malam-malam saya di kos itu tidak pernah benar-benar tenang. Saat weekend, ketika saya bermain game hingga larut, suasana kos biasanya sangat sepi. Karena kos kami khusus laki-laki, suara perempuan jelas tidak mungkin ada. Namun suatu malam, ketika saya sedang bermain game bola di laptop, dengan suara riuh stadion dari headphone yang menyala, saya mendengar sesuatu yang sangat tidak wajar. Di sela-sela suara sorakan dari game, terdengar samar-samar suara seseorang bersenandung. Saya sempat mengira itu suara dari game, tetapi ketika saya melepaskan headphone, suara sorakan stadion hilang. Namun senandung itu masih terdengar. Pelan, tidak terlalu jelas, tetapi cukup dekat untuk membuat bulu kuduk meremang. Saya mengenakan headphone kembali. Kali ini suara senandung hilang dari telinga saya, tetapi masih terdengar di luar, dari arah koridor. Itu berarti suara itu benar-benar ada di sekitar kamar saya. Saya menghentikan permainan sebentar. Hening. Suara itu masih berdendang dengan nada pendek yang berulang-ulang. Suaranya suara perempuan. Tidak mungkin salah. Lembut, pelan, dan terdengar seperti seseorang yang sedang bersenandung sambil berjalan perlahan. Dan itu membuat saya semakin takut. Karena ini kos laki-laki. Tidak ada perempuan yang tinggal di sini. Tidak ada alasan suara perempuan terdengar dari jarak sedekat itu. Saya menoleh ke arah jendela, namun tidak ada apapun. Senandung itu tetap terdengar dari koridor, seakan seseorang berdiri tepat di depan pintu kamar saya, bernyanyi tanpa irama jelas. Setelah beberapa menit, suara itu perlahan menghilang seperti ditelan udara. Saya duduk beberapa saat mencoba menenangkan diri. Tetapi kejadian itu hanya awal dari gangguan berikutnya. Suatu malam lain,
kos kembali berada dalam keadaan yang sangat sepi. Setelah melewati gerbang kecil, saya berjalan di koridor menuju kamar. Di ujung koridor, persis sebelum belok kiri ke arah kamar mandi, terdapat ruang terbuka di lantai atas yang digunakan ibu kos sebagai tempat menjemur pakaian. Ada celah panjang yang jika seseorang sedang menjemur pakaian, kakinya bisa terlihat dari bawah. Tangga menuju tempat jemuran berada tepat di depan kamar mandi nomor 1 dekat sumur tua. Celah itu berada sepanjang bagian atas koridor, sehingga saat saya berdiri di depan kamar, saya bisa melihat sedikit bagian ruang itu jika mendongak. Malam itu, setelah memarkir motor, saya menurunkan standar dan meraih kunci kamar. Ketika saya baru hendak memasukkan kunci ke lubang pintu, saya mendengar suara pelan memanggil nama saya. Suaranya lirih. Saya menoleh ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Saya baru saja lewat dari sana, dan koridor benar-benar kosong. Kamar-kamar pun tertutup semua. Saya menoleh ke kiri. Masih tidak ada apa-apa. Namun suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, tetapi tetap pelan. Seakan seseorang memanggil dari posisi yang agak tinggi. Perlahan, dengan perasaan yang tidak enak, saya mendongak ke arah celah jemuran. Di sanalah saya melihatnya. Ada sosok anak kecil. Ia jongkok di pinggir celah, kepalanya menjorok keluar. Wajahnya pucat, tapi kulitnya berwarna merah. Merah yang tidak masuk akal. Matanya menatap lurus ke arah saya. Bulat dan kosong. Ia tidak berkedip, tidak bergerak. Dan wujudnya solid, bukan bayangan, bukan transparan. Jelas terlihat karena ada sedikit cahaya dari lampu koridor yang menyentuh wajahnya. Saya refleks mundur, napas tercekat. Jantung rasanya berhenti sedetik. Tidak ada angin, tidak ada suara lain. Tetapi sosok itu tetap diam, hanya menatap. Rasa dingin menjalar dari tengkuk sampai punggung. Saya tidak berlama-lama. Dengan tangan gemetaran, saya memutar kunci cepat-cepat, membuka pintu dan masuk ke kamar. Pintu langsung saya kunci rapat. Begitu dalam kamar, saya baru sadar. Wujud anak itu mirip dengan sosok kamar mandi nomor 3, hanya ini warnanya merah. Bentuk tubuh kurus, kulit menempel ke tulang, wajah mematung. Entah apa mereka, atau apa hubungan keduanya. Yang jelas saat itu, saya mulai benar-benar paham bahwa kos tersebut bukan sekadar sedikit angker, tapi tempat berkumpulnya sesuatu. Malam-malam berikutnya berjalan semakin aneh. Suara langkah lewat, suara perempuan bersenandung, bau kenanga, itu semua seperti sudah menjadi hal biasa. Dan gangguan tidak berhenti pada saya saja. Suatu malam, saya tidur di kamar Rian. Kami sedang mengobrol sambil tiduran. Lalu entah kapan, kami tertidur begitu saja. Saya tidur di lantai, kepala saya berada tepat di bawah jendela kaca nako yang menghadap ke area depan kos. Saya belum tidur pulas ketika mendengar sesuatu. Suara langkah kecil berlari sambil tertawa. Jelas suara anak kecil. Langkah itu lewat tepat di depan pintu kamar, kemudian menjauh seperti berlari ke arah gerbang kos. Saya langsung membuka mata. Rian masih tidur. Saya menatap langit-langit, mencoba memastikan apakah saya hanya berhalusinasi. Namun, jam di dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Tidak mungkin ada anak kecil berlari dan tertawa pada jam segitu. Saya menunggu beberapa detik untuk memastikan apakah suara itu kembali. Tidak ada. Tetapi dari sudut mata, saya melihat sesuatu bergerak di kaca nako. Gerakan sekilas, seperti bayangan melintas.
Kaca nako itu memang sering memantulkan bayangan dari luar jika ada pergerakan. Di depan kamar Rian ada sebuah pohon mangga besar, dan biasanya daun-daun atau rantingnya bisa terlihat sedikit melalui pantulan. Awalnya saya mengira itu bayangan daun atau hembusan angin, tetapi bayangannya terlalu besar. Dan bukan seperti daun. Saya bangun perlahan, duduk sambil tetap memperhatikan kaca dari samping pandangan mata. Bayangan itu berayun, pelan, teratur. Akhirnya saya berdiri sedikit, cukup untuk melihat bagian atas kaca nako sepenuhnya. Dan saya melihatnya. Ada pocong tergantung di pohon mangga. Talinya panjang, seperti diikat sengaja ke dahan paling tinggi. Pocong itu menggantung seperti kain jemuran. Tubuhnya berayun pelan tertiup angin. Ayunannya tenang. Tapi justru itu yang membuatnya semakin menyeramkan. Karena tubuh itu tidak bergerak sendiri. Ia hanya mengikuti arah angin. Saya terpaku beberapa detik. Tangan dingin, keringat mulai keluar. Tidak berani mendekat. Tidak berani memastikan lebih jauh. Begitu sadar, saya langsung berbalik dan mendekat ke arah Rian, berusaha pura-pura tidur. Saya tidak ingin tahu apakah pocong itu masih di sana atau tidak. Yang pasti, sepanjang saya tinggal di kos itu, pocong tersebut hanya muncul satu kali. Tapi bayangannya di kaca nako sudah cukup membuat saya tidak mau tidur sendirian setelah malam itu. Selama ini saya selalu mengira penampakan di kos itu hanya sekadar lewat. Entah di ujung koridor, di depan kamar mandi, atau di atas celah jemuran. Jaraknya selalu jauh, tidak pernah benar-benar mendekat. Namun ternyata anggapanku salah besar. Kejadian puncaknya terjadi beberapa waktu kemudian ketika saya sedang dalam masa menyelesaikan tugas akhir. Karena stres, saya sering mengobrol dengan ibu lewat WhatsApp hingga larut malam, sekadar berbagi keluh kesah dan menerima semangat darinya. Malam itu, saya tertidur sambil memegang ponsel. Sekitar 1:30 pagi, saya terbangun. Kamar gelap dan hening. Saat membuka mata, saya mendapati ada seseorang yang berbaring di sebelah saya, membelakangi tubuh saya. Rambutnya panjang, acak-acakan, dan pakaiannya berwarna hitam. Karena masih setengah sadar, pikiran pertama saya mengarah pada ibu. Saya sempat mengira beliau datang menjenguk tanpa memberitahu. Namun kesadaran saya kembali perlahan, dan logika langsung menampar. Tidak mungkin ada siapapun di kamar saya pada jam segitu. Saya menggeser tubuh pelan-pelan untuk melihat lebih jelas. Dari bagian punggung hingga pinggang, wujud sosok itu masih tampak solid seperti manusia. Tapi bagian tubuh dari pinggang ke bawah perlahan memudar. Beberapa detik kemudian, pundaknya bergerak pelan, seperti seseorang yang berusaha menahan tawa. Getarannya halus, namun cukup untuk membuat saya terpaku tanpa bisa bernapas. Tanpa peringatan, kepala sosok itu berputar ke belakang. Tubuhnya tetap menghadap sebaliknya, tapi kepalanya berputar hampir 180 derajat dengan suara patahan yang terdengar jelas. Wajahnya menatap langsung ke saya. Matanya menonjol, terbuka lebar. Senyumnya menyeringai hingga robek ke arah pipi, membuat seluruh wajahnya tampak tidak manusiawi. Saya terdorong mundur sampai menempel ke dinding, tubuh gemetar. Sosok itu lalu berdiri dalam satu gerakan yang cepat dan kaku. Dalam hitungan detik, ia melompat dan berhenti tepat di atas kepala saya, melayang sekitar 1 meter dari lantai. Wajahnya tetap menatap tanpa kedip.
Teriakannya menggema di ruangan, keras dan panjang. Dalam keadaan panik, saya hanya mampu mengucap doa sekuat-kuatnya. Dan tiba-tiba sosok itu bergerak menembus kaca nako kamar saya, lalu hilang di luar tanpa suara. Setelah itu, kamar kembali senyap. Hanya ada suara napas saya yang terengah-engah dan keringat dingin yang menetes dari pelipis. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya benar-benar berpikir untuk pindah dari kosan itu. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.